tahun 1994, Luca Pacioli mempublikasikan buku yang berjudul Semua The Arithmetica, Geometrica Portioni et Proportionalia. Dalam buku tersebut terdapat subjectus de Computis et Scriptoris yang mengajarkan sistem pembukuan berpasangan. Judul inilah yang menjadi cikal bakal munculnya akuntansi sistem berpasangan di kontinental. Di debat transisi kredit harus seimbang, berubah dari kontinental ke tentang akuntansi, maka pikiran kita hanya tentang uang dan kemudian akuntansi. Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, peringkasan, kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang signifikan atau bermakna dan dalam bentuk satuan uang. Yang pertama, tahap pencatatan atau penggolongan. Yang kedua, tahap penghitungan atau peringkasan. Yang ketiga, tahap pelaporan atau penganalisan. Yang kedua, tahap penghitungan atau peringkasan. Yang pertama, penyusunan neraca saldo yang datang berasal dari saldo-saldo yang ada pada buku besar. Yang kedua, penyusunan jurnal penyesuaian dengan keadaan atau fakta yang sebenarnya pada akhir periode. Penyusunan kertas kerja atau neraca lajur yang bertujuan untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan. Yang ketiga, penyusunan penutup dibuat untuk mengetahui besarnya laba atau rugi suatu perusahaan dan sekaligus untuk menutup perkiraan atau akun yang bersifat sementara, temporary akun. Nomor 4, pembuatan neraca saldo. Setelah penutupan dipergunakan untuk mengecek kembali pencatatan yang akan dilakukan pada periode berikutnya. Yang kelima, penyusunan jurnal dipergunakan untuk mengantisipasi terjadinya kesalahan pencatatan pada periode akuntansi. Bidang akuntansi. Yang pertama, akuntansi keuangan, auditi, akuntansi biaya, akuntansi manajemen, akuntansi perpajakan, akuntansi anggaran, akuntansi pemerintahan, akuntansi pendidikan. Profesi akuntansi. Yang pertama, akuntansi perusahaan intern, akuntansi publik, akuntansi pemerintah, akuntan pendidikan. Pihak-pihak yang memerlukan akuntansi: pihak intern atau pimpinan perusahaan, manajer. Yang kedua, pihak eksternal, perusahaan terdiri dari investor atau calon investor. Yang kedua, karyawan. Yang ketiga, pemberi pinjaman bank. Yang keempat, pemasok atau mediator lain. Yang kelima, pelanggan. Yang keenam, masyarakat. Yang ketujuh, pemerintah. Kegunaan instrumen sebagai pemakai. Yang pertama, karyawan, yaitu kepentingan untuk mengetahui hak-hak apa yang dapat diperoleh dari perusahaan. Pemerintah berkepentingan untuk menentukan besarnya pajak. Yang kedua, masyarakat, terutama yang berada di sektor perusahaan, berkepentingan terhadap perusahaan dalam penyediaan lapangan kerja dan manfaat sosial lainnya, dan masih banyak lagi. Ada pemilik, kreditur, dan pelanggan. Kelompok akun. Akun dapat diklasifikasikan seperti akun real, neraca, akun nominal, laba atau rugi, harta, utang, modal, pendapatan, serta beban. Kode akun. Kode akun juga bermacam-macam, antara lain kode numeral, kode desimal, kode mnemonik, kode kombinasi. Demikian penjelasan dari